Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan emosional seorang wanita bernama Kirana yang, setelah bertahun-tahun hidup dalam dunia yang penuh dengan kesuksesan dan kekayaan, mendapati dirinya terperangkap dalam pencarian untuk menemukan saudara kembarnya, Kayla, yang telah lama hilang. Dalam pencariannya, Kirana bertemu dengan seorang anak gelandangan bernama Dani, yang mengaku memiliki hubungan dengan masa lalunya. Bersama Dani, Kirana menghadapi masa lalu yang terlupakan dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Namun, pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Kayla, melainkan tentang memulihkan hubungan yang rusak dan memahami makna sebenarnya dari keluarga. Dalam perjalanan ini, banyak pertanyaan yang akan terungkap, tetapi apakah Kirana akan menemukan jawaban yang dia cari? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Kehidupan Kirana dipenuhi dengan kesuksesan. Di usia yang masih muda, ia telah mencapai segala yang diimpikan banyak orang. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia memimpin perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga teknologi. Harta yang melimpah, koneksi yang luas, dan segala kemewahan yang tak terhitung jumlahnya telah menghiasi kehidupannya. Namun, di balik kemewahan yang tampak sempurna itu, ada ruang kosong yang selalu terasa dalam hatinya. Kehidupan pribadi Kirana jauh dari kata sempurna. Meski dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan dunia yang terus memujinya, ia merasa sangat kesepian. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sesuatu yang tak bisa digantikan oleh uang atau kesuksesan profesional. Hari itu terasa biasa-biasa saja bagi Kirana, meskipun ia tahu bahwa dunia luar selalu menuntut perhatian penuh darinya. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia hampir selalu tenggelam dalam rapat, keputusan-keputusan penting, dan beragam kegiatan yang melibatkan jaringan bisnisnya yang luas. Pekerjaan dan kemewahan hidupnya telah mengisi hampir seluruh ruang dalam kehidupannya. Tetapi saat ia melangkah keluar dari mobil mewahnya dan memasuki gedung acara yang megah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di tengah keramaian, saat ia sedang berjalan menuju pintu masuk, pandangannya tertuju pada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di sudut jalan, memegang sebuah karton dengan tulisan yang tidak terbaca. Anak itu tampak sangat terasing di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajahnya penuh kotoran, dan matanya menatap kosong ke depan. Ada sesuatu yang aneh dan sangat menarik perhatian Kirana. Wajah anak itu sangat mirip dengan dirinya. Itu bukan hanya perasaan aneh yang timbul saat melihat orang lain yang memiliki sedikit kemiripan, tetapi lebih seperti bayangan dirinya sendiri, hanya lebih muda dan lebih rapuh. Anak itu tampaknya hanya sebatang kara di tengah keramaian kota besar yang tak pernah berhenti. Ia berusaha menahan perasaan curiga, tetapi tidak bisa menepis perasaan aneh yang mengganggu hatinya. Kirana mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan rasa penasaran yang menggebu. Namun, beberapa langkah dari anak itu, tiba-tiba anak tersebut berdiri dan berjalan menghampirinya. Ia terkejut saat mendengar suara anak itu yang terdengar lemah namun penuh harapan. "Ibu, tolong bantu aku." Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu berat bagi Kirana untuk dipahami. Anak itu memanggilnya, "Ibu." Tidak hanya itu, cara anak itu menatapnya, dengan penuh kerinduan dan harapan, membuat hati Kirana bergetar. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun Kirana sama sekali tidak tahu siapa anak ini. Kirana terdiam sejenak, kebingungannya semakin mendalam. Apakah anak ini benar-benar mengenal dirinya? Atau apakah ini hanya kebetulan belaka? Kirana tidak bisa langsung memberikan jawaban. Karena meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang mengganjal, ia juga merasa bimbang. Kenapa anak ini bisa memanggilnya dengan sebutan, "Ibu"? Kirana berusaha keras untuk menenangkan diri dan bertanya dengan lembut. "Siapa namamu, Nak?" Anak itu menatapnya lebih lama, seolah-olah sedang menimbang apakah ia bisa mempercayakan kisahnya kepada wanita yang berdiri di hadapannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, anak itu akhirnya membuka mulut. "Aku Dani, dan aku tahu kamu adalah ibuku," ujarnya dengan suara yang penuh harapan namun juga kesedihan yang dalam. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya ingin kamu tahu
Kamu adalah ibuku. Kirana tertegun, lidahnya terasa keluh. Pernyataan itu membingungkannya lebih jauh. Ibuku? Kirana terulang dalam hati. Ia tidak pernah punya anak, dan meskipun hidupnya penuh dengan kesuksesan, ia tahu bahwa tidak ada satupun orang yang memberitahunya tentang anak seperti ini. Tapi, wajah anak itu, wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Seolah-olah ia melihat masa kecilnya sendiri yang terbuang. Kirana akhirnya merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui lebih banyak. Dengan penuh rasa ingin tahu dan rasa iba, Kirana memutuskan untuk membawa anak itu ke rumahnya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat tak biasa. Namun sesuatu di dalam hatinya mengatakan bahwa ia harus melakukannya. Kirana membawa Dani ke kediamannya yang megah. Setelah sedikit berbicara dengan penjaga rumahnya dan memastikan anak itu tidak dalam bahaya, Kirana meminta agar makanan dan minuman disediakan untuk Dani. Setelah memberikan waktu untuk anak itu merasa lebih nyaman, Kirana duduk di ruang tamu bersama Dani, mencoba menggali lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya dan bagaimana bisa mengenali dirinya. Dani mulai membuka kisah hidupnya, yang ternyata jauh lebih rumit dan penuh dengan rasa sakit. Ia menceritakan tentang ibunya, Kayla, yang selalu memberinya kasih sayang meskipun hidup mereka sangat sulit. Kayla adalah sosok ibu yang penuh pengorbanan, selalu berjuang agar Dani bisa mendapatkan sedikit kebahagiaan meskipun hidup mereka penuh dengan ketidakpastian. Dani bercerita tentang bagaimana ibunya selalu berkata bahwa ia adalah bagian dari keluarga besar yang terhormat. Namun dunia yang ada di sekitar mereka tidak pernah memberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan yang layak. Dia selalu bilang, kita harus berjuang bersama, meskipun tidak ada orang lain yang peduli pada kita, kata Dani dengan suara yang penuh sesak. Ibuku selalu memberitahuku bahwa kita berasal dari keluarga yang baik, dan suatu hari nanti kita akan kembali ke sana. Tapi dia pergi duluan, dan aku hanya punya diriku sendiri sekarang. Suara Dani mulai bergetar, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Kirana merasa ada sesuatu yang sangat familiar dalam cerita yang disampaikan Dani, dan seketika itu juga ia mulai mengingat saudara kembarnya, Kayla, yang telah lama hilang. Kayla adalah sosok yang selalu ada di dalam ingatan Kirana. Mereka berdua pernah melewati banyak hal bersama, tetapi sejak Kayla menghilang tanpa kabar, Kirana merasa seperti kehilangan sebagian besar dirinya. Kini, mendengar cerita tentang Kayla melalui mata Dani, ia merasa seolah ada benang merah yang menghubungkan mereka kembali, meskipun terpisah oleh waktu dan jarak. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Dani selanjutnya. Ibu, aku yakin kamu adalah saudara kembar ibuku. Kamu pasti saudara kembarnya, Kirana. Kata-kata itu menembus hati Kirana seperti petir yang menyambar, membuat darahnya terasa membeku. Ia hanya bisa menatap Dani dengan rasa bingung yang sangat mendalam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin? Kayla, saudara kembarnya yang telah menghilang, ternyata adalah ibu dari anak ini? Kirana merasa seluruh hidupnya terguncang. Apa yang selama ini ia anggap pasti, ternyata kini menjadi sebuah teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Dan pertanyaan terbesar yang menggantung di benaknya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada Kayla? Hari-hari setelah pertemuan itu dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kirana merasa terperangkap antara kesuksesan karirnya yang membutuhkan perhatian penuh dan sebuah kisah yang tiba-tiba menyentuh jantung kehidupannya. Kisah tentang saudara kembarnya, Kayla, yang telah lama menghilang, serta anak yang kini mengaku sebagai putranya. Meski sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sosialnya yang sibuk, Kirana tidak bisa melupakan apa yang telah dikatakan Dani. Ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang selama ini terabaikan, dan kini, melalui Dani, ia harus berhadapan dengan kenyataan yang selama ini ia coba untuk lupakan. Pada suatu malam yang tenang, setelah menyelesaikan serangkaian rapat penting, Kirana duduk di ruang kerjanya yang luas dan mewah, mengenang kembali kenangan masa kecilnya bersama Kayla. Mereka tumbuh bersama dalam kasih sayang yang tak terhingga, meskipun hidup mereka tidak selalu mudah. Kedua anak perempuan itu dibesarkan di tengah keluarga yang penuh dengan harapan dan aturan ketat, terutama dari pihak keluarga besar mereka. Orang tua mereka selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kesuksesan dalam hidup. Namun bagi Kayla dan Kirana, dunia yang penuh aturan dan ekspektasi itu terasa mengekang. Masa kecil mereka dipenuhi dengan kenangan indah, bermain bersama di halaman belakang rumah, berbagi impian tentang masa depan, dan bahkan berbicara tentang siapa mereka akan menjadi ketika dewasa. Namun, seiring waktu, dunia mulai berubah. Kayla,
yang selalu dianggap lebih sensitif dan penuh emosi, mulai merasakan adanya ketegangan dalam keluarganya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada segala kekayaan dan status sosial yang dimiliki keluarga mereka. Pada usia remaja, Kayla jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Rizky. Rizky adalah pria yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang, seorang pria yang tampaknya sempurna di mata keluarga besar mereka. Kayla pun jatuh cinta, meskipun awalnya ia tahu bahwa hubungan ini akan membawa banyak masalah. Kayla merasa berbeda dari saudara kembarnya. Kirana adalah sosok yang lebih pragmatis dan lebih menerima aturan hidup yang ditetapkan keluarganya. Sementara itu, Kayla selalu ingin mengikuti kata hatinya, bahkan jika itu berarti melawan apa yang diinginkan orang lain. Kehidupan cinta Kayla dan Rizky tidak berlangsung mulus. Keluarga besar Rizky, yang sangat menjaga nama baik dan status sosial mereka, tidak bisa menerima Kayla sebagai pasangan hidupnya. Mereka menganggap Kayla bukanlah orang yang tepat untuk putra mereka. Meski cinta mereka begitu dalam, ketegangan yang terus-menerus terjadi akhirnya membuat Kayla terjebak dalam dilema yang sulit. Tidak hanya menghadapi penolakan dari keluarga Rizky, tetapi juga dari keluarganya sendiri yang selalu mendambakan keharmonisan dan mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Kayla, yang merasa tertekan, mulai bertindak lebih berani dan memilih untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Ia memutuskan untuk tetap bersama Rizky meski dunia di sekitarnya menentang hubungan mereka. Namun, hidupnya semakin sulit ketika Kayla mengetahui bahwa ia hamil. Kehidupan mereka yang semakin sulit diperparah oleh kenyataan bahwa Rizky merasa semakin tertekan oleh keluarga besarnya. Kehamilan Kayla tidak diterima dengan tangan terbuka. Semakin banyak tekanan yang datang, baik dari keluarga Kayla maupun keluarga Rizky, hingga akhirnya Rizky menyerah dan memilih untuk meninggalkan Kayla demi Maya, wanita lain yang lebih diterima oleh keluarga besar mereka. Kehancuran hati Kayla tak terlukiskan. Ia merasa ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, bahkan oleh dunia yang tidak memberinya ruang untuk bertahan hidup dalam cara yang ia inginkan. Kayla merasa kesepian dan tidak ada lagi tempat untuknya. Dalam kondisi itu, ia memutuskan untuk pergi jauh dari semuanya, membawa serta anak yang baru dilahirkannya, dan memulai hidup baru yang jauh dari segala yang ia kenal. Kayla dan Dani akhirnya memilih hidup di jalanan, tempat di mana mereka tidak akan lagi dihakimi atau dipandang rendah oleh siapapun. Meski hidup di jalan penuh dengan penderitaan dan kesulitan, Kayla selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dani tumbuh dalam dunia yang penuh dengan kekurangan, tetapi selalu merasakan cinta yang tak terhingga dari ibunya. Setiap malam, Kayla akan membelai rambut Dani dan memberitahunya bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa suatu hari mereka akan menemukan tempat yang lebih baik. Sementara itu, Rizky hidup bahagia bersama Maya, membangun keluarga mereka yang sempurna. Mereka memiliki segalanya, kekayaan, status sosial, dan anak-anak yang tumbuh dalam kenyamanan. Tak pernah ada ruang untuk memikirkan Kayla atau Dani dalam hidup mereka. Rizky telah sepenuhnya melupakan masa lalunya, sementara Kayla dan Dani berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Kehidupan Kirana, yang tadinya penuh dengan ambisi dan kesuksesan, kini terasa hampa dan penuh dengan rasa ingin tahu. Ia tidak tahu di mana Kayla berada, atau bagaimana hidup saudara kembarnya yang dulu sangat dekat dengannya. Semua yang Kirana tahu adalah bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk mencari tahu kebenaran. Dani, meskipun hanya seorang anak laki-laki yang tumbuh di jalanan, membawa kisah yang begitu dalam dan memaksa Kirana untuk menghadapi masa lalu yang selama ini tersembunyi. Bagaimana bisa Kayla, yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya, menghilang begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi pada saudara kembarnya? Pagi itu, setelah beristirahat sejenak, Kirana memutuskan untuk melibatkan seorang detektif swasta yang bisa membantunya melacak jejak Kayla. Ia tahu bahwa mencari seseorang yang telah menghilang bertahun-tahun bukanlah perkara mudah, apalagi jika orang itu memilih untuk hidup tersembunyi. Namun, Kirana merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lebih lama lagi. Detektif yang dipilih Kirana adalah seorang pria berpengalaman bernama David, yang telah menangani banyak kasus orang hilang selama bertahun-tahun. David adalah sosok yang tenang dan penuh perhitungan, serta memiliki metode yang sangat sistematis dalam pekerjaannya. Ketika Kirana menghubunginya, ia langsung memberikan rincian tentang Kayla dan apa yang ia ketahui sejauh ini. David mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela,
dan kemudian mengajukan serangkaian pertanyaan yang membuat Kirana berpikir lebih dalam. Apakah Kayla pernah memberi petunjuk tentang di mana ia bisa ditemukan? Apakah ada orang yang tahu kemana ia pergi setelah menghilang? Tanya David, matanya tajam dan penuh perhatian. Kirana terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat setiap detail tentang Kayla yang bisa menjadi petunjuk. Tidak ada yang jelas. Yang saya ingat, Kayla adalah orang yang sangat independen, selalu berusaha mengatasi masalah sendiri. Ia tidak suka bergantung pada orang lain. Setelah ia menghilang, tidak ada seorang pun yang tahu kemana ia pergi. David mengangguk pelan. Tapi anak itu, Dani, mengatakan bahwa Kayla adalah ibunya. Itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Kirana mengangguk setuju. Saya tahu. Itu sebabnya saya tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan Dani. Saya merasa ada sesuatu yang besar yang harus saya pahami. David mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Baiklah, kita akan mulai dari sini. Saya akan mencari tahu lebih banyak tentang Kayla, dan saya juga akan mencari tahu apakah ada jejak yang mengarah ke Dani. Kirana merasa sedikit lega mendengar keputusan David untuk mengambil kasus ini. Meski ia tahu bahwa pencarian ini bisa memakan waktu, setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi misteri ini. Ia merasa bahwa dalam pencarian ini, ia tidak hanya mencari saudara kembarnya, tetapi juga mencari jawaban atas pertanyaan yang telah lama menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kayla, dan mengapa ia menghilang tanpa jejak? Hari-hari berlalu dengan lambat. Kirana semakin tenggelam dalam pekerjaan dan rutinitas hidupnya yang penuh tekanan, namun pikirannya selalu kembali kepada Kayla dan Dani. Ia berusaha untuk tetap fokus pada hal-hal yang bisa mengalihkannya, namun tak ada yang bisa menenangkan kegelisahannya. Meskipun ia memiliki segala yang diinginkan orang lain, keberhasilan dalam karir, kemewahan, dan penghormatan, ia merasa ada kekosongan yang semakin dalam. Kehidupan yang tampaknya sempurna itu ternyata hanya sebuah topeng yang menutupi perasaan rindu dan kehilangan yang tak kunjung hilang. Pada suatu pagi, hampir 2 minggu setelah ia menyewa David, Kirana menerima telepon yang mengubah arah hidupnya. Telepon itu datang dari David. Saya telah menemukan sesuatu, Kirana. Suara David terdengar penuh keyakinan. Saya rasa ini adalah awal dari jawaban yang kamu cari. Kirana langsung menegakkan punggungnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang kamu temukan? Saya telah mengidentifikasi beberapa jejak yang mengarah ke sebuah kafe di pinggiran kota. Sepertinya Kayla pernah bekerja di sana. Kayla, jawab David. Saya belum bisa memastikan sepenuhnya, tapi ini adalah petunjuk yang paling dekat yang kami miliki. Kirana merasa seperti mendapatkan secercah harapan. Sebuah kafe di pinggiran kota. Mungkinkah selama ini Kayla benar-benar hidup dan bertahan di tempat yang tersembunyi, mencoba memulai kehidupan baru? Kirana tidak tahu harus berpikir apa. Namun satu hal yang pasti, ia harus pergi ke sana dan mencari jawabannya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan dengan David, Kirana memutuskan untuk menemui Dani lagi. Pagi itu, langit terlihat cerah meskipun angin yang bertiup sedikit lebih dingin dari biasanya. Kirana merasa cemas, namun tekadnya semakin kuat seiring waktu berlalu. Hari ini adalah langkah pertama dalam pencariannya untuk menemukan Kayla, saudara kembarnya yang telah lama hilang. Bagi Kirana, pencarian ini lebih dari sekadar menemukan ibunya Dani. Ini adalah kesempatan untuk menghadapi masa lalu yang telah lama tertunda dan memperbaiki kesalahan yang tidak pernah ia sadari. Dani, yang duduk di kursi belakang mobil Kirana, tampak gelisah. Sejak pagi, dia hanya menatap jalanan dengan tatapan kosong. Tampaknya berpikir keras tentang apa yang akan mereka temui. Kirana bisa merasakan kecemasan itu, dan meskipun dirinya sendiri terhimpit oleh ketidakpastian, ia berusaha tetap tenang demi Dani. Anak itu telah melalui terlalu banyak penderitaan, dan Kirana tak bisa membiarkan dirinya goyah. Ia harus memberikan rasa aman dan harapan kepada Dani, meskipun tak ada jaminan tentang apa yang akan mereka temui di ujung pencarian ini. Mobil melaju di jalanan yang semakin sepi. Kota besar yang mereka tinggalkan perlahan-lahan berubah menjadi pedesaan, dan suasana yang lebih tenang membuat Kirana merasa sedikit lebih rileks. Di sampingnya, Dani masih memandang keluar, tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ada sesuatu di matanya, sesuatu yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya berharap. Dani mungkin telah belajar untuk tidak berharap terlalu banyak, untuk tidak membiarkan dirinya terlalu berharap akan sebuah keajaiban. Kirana merasa sedih melihatnya seperti itu,
Namun di sisi lain, ia tahu bahwa pencarian ini adalah langkah penting bagi mereka berdua. Saya tahu ini tidak mudah, Dani, ujar Kirana, mencoba memecah keheningan. Tapi kita harus tetap berjuang. Kita harus terus mencari. Kita akan menemukannya. Saya janji. Dani menoleh sejenak, kemudian mengangguk pelan. Tapi bagaimana jika kami tidak menemukannya? Apa yang akan terjadi dengan saya? Suara Dani terdengar rendah, hampir bisu, seperti ada keraguan yang dalam. Saya sudah kehilangan ibu saya selama bertahun-tahun. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak menemukannya lagi? Kirana menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul perasaan yang sedang dirasakan Dani. Kehilangan seorang ibu adalah luka yang mendalam. Dan untuk Dani, yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki ibu di sampingnya, luka itu terasa begitu sulit sembuh. Kamu tidak perlu takut, Dani. Bahkan jika kita tidak menemukannya hari ini, saya akan selalu ada untukmu. Kita akan melalui ini bersama. Apapun yang terjadi, saya ada di sini. Dani mengangguk lagi, meskipun masih ada ketidakpastian di wajahnya. Kirana tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri Dani. Namun, ia berharap dengan waktu, dengan setiap langkah yang mereka ambil, Dani akan merasa sedikit lebih tenang, lebih diberdayakan untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Kirana sudah melakukan riset sebelumnya dan mengetahui bahwa ini adalah salah satu tempat terakhir di mana Kayla pernah terlihat sebelum menghilang tanpa jejak. Semua orang yang mengenal Kayla berkata bahwa ia sering datang ke sini untuk mencari pekerjaan atau bersembunyi dari orang-orang yang mungkin mencarikannya. Di tempat ini, Kayla berharap bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru, meskipun kenyataan itu ternyata lebih rumit daripada yang bisa dia bayangkan. Kirana berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut jalan utama kota itu. Di luar kedai, terdapat papan pengumuman dengan beberapa iklan kecil dan informasi lokal. Kirana memarkirkan mobilnya, kemudian menoleh ke Dani, yang tampaknya masih cemas. Ini tempat pertama yang harus kita datangi. Dani, mari kita lihat apakah ada yang tahu sesuatu tentang Kayla di sini, kata Kirana, berusaha memberi semangat. Dani mengangguk, meskipun ia masih tampak ragu. Mereka berdua keluar dari mobil dan berjalan menuju kedai. Begitu mereka memasuki kedai, udara dingin di luar terasa sedikit lebih hangat. Aroma kopi yang baru diseduh menyambut mereka. Namun bagi Kirana, semua itu terasa tidak penting. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya, menemukan Kayla. Di dalam kedai, suasananya tenang dan penuh dengan penduduk lokal yang duduk santai. Seorang wanita parubaya yang bekerja di belakang meja menyapa mereka dengan ramah, meskipun terlihat sedikit keheranan melihat dua orang asing datang ke tempat ini. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu. Suaranya ramah namun ada sedikit ketegangan yang tersirat. Kirana langsung menjelaskan dengan tenang, "Kami mencari seorang wanita bernama Kayla. Dia pernah tinggal di sekitar sini beberapa waktu yang lalu. Apakah Anda tahu sesuatu tentangnya?" Wanita itu berhenti sejenak. Lalu matanya menyipit, mencoba mengingat. "Kayla? Saya rasa saya pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita muda, rambut panjang, tampak seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Tapi setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Dia pergi begitu saja, tidak meninggalkan jejak." Mendengar penuturan itu, Kirana merasakan luka yang lebih dalam. Kayla, saudara kembarnya, telah terjebak dalam siklus kehidupan yang penuh dengan keputusasaan. Tidak hanya Kayla yang merasakan kehilangan dan penderitaan, tetapi Kirana juga. Mereka berdua telah dipisahkan oleh takdir yang kejam, dan kini, setelah bertahun-tahun, mereka berusaha untuk saling menemukan kembali. Dani, yang berada di samping Kirana, tiba-tiba berbicara, "Apakah Anda tahu kemana dia pergi setelah itu? Apakah dia pernah kembali ke sini?" Wanita itu menggelengkan kepala perlahan. "Tidak, dia tidak pernah kembali ke sini. Ada beberapa orang yang mengaku melihatnya di tempat lain, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Kalau saya tahu lebih banyak, saya pasti sudah memberitahu." Kirana merasa kecewa, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Pencarian ini tidak akan mudah, dan mungkin akan memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Namun,
Satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Terima kasih, katanya kepada wanita itu, berusaha untuk tetap optimis meskipun kenyataan terasa begitu pahit. Mereka meninggalkan kedai itu, namun kali ini ada sedikit harapan yang muncul di dalam diri mereka. Mungkin Kayla masih ada di luar sana. Mungkin dia masih berjuang untuk hidup. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, Kirana tahu bahwa ia akan terus mencari. Karena di dalam dirinya, ada janji yang harus ditepati, untuk menemukan Kayla, dan memberikan Dani apa yang selama ini ia cari, keluarga. Tahun berlalu sejak Kirana dan Dani pertama kali memulai pencarian mereka untuk Kayla, saudara kembar yang hilang dalam bayang-bayang waktu dan takdir yang keras. Meskipun tidak semua pertanyaan terjawab, perjalanan itu telah mengubah hidup mereka. Di awal pencarian, mereka hanya memiliki harapan dan tekad, tetapi sekarang mereka memiliki satu hal yang lebih berharga, pemahaman tentang arti keluarga, pengorbanan, dan penerimaan. Kirana duduk di teras rumah kecil yang baru saja mereka beli di luar kota. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya, menambah kehangatan yang terasa sejuk di dalam hati. Di sebelahnya, Dani duduk dengan tangan terlipat, menatap hamparan ladang yang luas di depan mereka. Kehidupan mereka telah berubah. Rumah yang dulu terasa kosong kini dipenuhi dengan ketenangan dan harapan baru. Setiap sudut rumah ini, setiap ruang yang dulunya penuh dengan keheningan, kini berbisik tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dani, yang dulu penuh dengan keraguan, kini lebih tenang. Meskipun luka masa lalu tidak pernah sepenuhnya hilang, ia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi memberikan kita kekuatan untuk bertahan, untuk mencintai dan dihargai. Dalam perjalanannya, Dani menemukan banyak hal, bukan hanya tentang ibu kandungnya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Kirana menatap Dani, merasa bangga melihat perubahan yang terjadi dalam diri anak itu. Meskipun pencarian mereka untuk Kayla belum berakhir, Kirana tahu bahwa apa yang telah mereka capai jauh lebih besar daripada hanya menemukan Kayla. Mereka telah menemukan kembali ikatan yang hilang, sebuah keluarga yang telah lama terpisah oleh kesalahan, waktu, dan takdir yang kejam. Kini, ikatan itu semakin kuat, dan Kirana tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Kirana, suara Dani memecah keheningan pagi yang tenang itu. Apakah kita akan terus mencari ibu? Kirana menoleh, melihat ke dalam mata Dani yang penuh harapan. Meskipun anak itu sudah mulai menerima kenyataan bahwa ibunya mungkin tidak akan pernah kembali, Kirana bisa merasakan bahwa di dalam hati Dani, masih ada tempat untuk mimpi itu. Mimpi tentang ibu yang akan kembali, tentang masa depan yang lebih cerah, dan tentang keluarga yang utuh. Kirana menghela napas panjang, dan dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Tentu, Dani. Kita tidak akan berhenti mencari. Kita akan terus melangkah, bersama." Mata Dani berbinar, dan meskipun senyum itu tidak sepenuhnya lepas dari kesedihan, Kirana merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Mencari Kayla mungkin memakan waktu lebih lama dari yang mereka harapkan, tetapi mereka telah belajar bahwa pencarian itu lebih dari sekadar menemukan orang yang hilang. Itu adalah tentang perjalanan yang mengajarkan mereka bagaimana bertahan, bagaimana mencintai, dan bagaimana menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan hidup. Pada akhirnya, pencarian mereka bukan hanya tentang mencari seorang ibu atau seorang saudara kembar. Itu adalah tentang mencari kedamaian dalam diri mereka sendiri, tentang memaafkan diri mereka atas kesalahan yang tidak mereka ketahui dan menerima bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan kebingungannya. Kirana dan Dani, meskipun tidak mendapatkan semua jawaban yang mereka inginkan, telah menemukan satu hal yang lebih penting, satu sama lain. Di depan mereka, ladang yang luas dan rumah yang sederhana tampak begitu damai. Tidak ada lagi perasaan kosong yang dulu menghantui mereka. Kehidupan baru menanti, dan Kirana merasa bahwa meskipun jalan mereka masih panjang, mereka tidak perlu takut lagi. Pencarian itu telah mengajarkan mereka lebih banyak daripada yang mereka duga, bahwa keluarga bukan hanya tentang siapa yang ada di samping kita, tetapi tentang siapa yang kita pilih untuk bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.